minta kamu tarik semua tuduhan itu. Pak, udah Pak. Papa jangan buat suasana yang tambah parah. Masalah ini gak bisa diselesain kalau Papa marah-marah. Sekarang lebih baik kita pulang aja, Pak. Tolong Papa beri kepercayaan sama Sakti. Biar Sakti yang nyelesain masalah ini. Sekarang kita pulang aja ya, Pak. Benar, Tuan. Apa yang dikatakan Tuan Sakti. Ayolah kita pulang. Berkaitan kasus ini. Saya tidak merasa melakukan apa-apa. Ini semua hanya fitnah, Pak Dekan. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Banyak media elektronik dan media online yang membicarakan masalah kamu ini. Apalagi semua berita yang mengaitkan masalah kamu dengan Mr. Hudson yang sangat mengemparkan dunia. Saya juga tidak tahu, Pak Dekan. Bagaimana ini semua bisa terjadi. Tapi saya ini hanya korban. Saya ini hanya korban fitnah, Pak Dekan. Fitnah seseorang yang ingin menjelekkan nama baik saya. Kami sudah menetapkan keputusan yang baik untuk semua orang yang di kampus ini. Di sini kami hanya menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Kami tak ingin ada lagi korban di kampus ini, Sakti. Jadi sesuai dengan hasil keputusan rapat, ditambah lagi dengan bukti-bukti yang cukup kuat. Dan suara bulat, terpaksa kami keluarkan kamu dari kampus ini. Untuk surat-suratnya mungkin akan diurus oleh kampus besok. Silakan keluar. Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Tapi Pak Dekan, Sakti, kamu sudah tahu kan pintu keluar? tolong saya, Pak Dekan. Beri saya waktu untuk membuktikan kalau saya ini tidak bersalah, Pak Dekan. Ini semua hanya fitnah. Saya mohon jangan keluarkan saya dulu, Pak Dekan. Gawat, Risa. Sakti bakal dikeluarkan dari kampus. Enggak. Enggak mungkin cuman karena hal sepele kayak gini dia dikeluarin dari kampus. Ya, aku setuju dengan kau, Sa. Dekan ini gak punya bukti kuat buat mengeluarkan Sakti dari kampus. Terus sekarang kita mesti gimana dong? Kita harus batalin keputusan dekannya. Feeling aku bilang, pasti ada yang gak beres dengan keputusan dekan ini. Aku yakin, ada yang sengaja yang menjatuhkan nama Sakti. Iya Put, gue yakin banget. Ini semua pasti kerjaannya Kidayun. Dia pasti udah nyogok dekannya kan. Ini gak bisa dibiarin. Gue harus telepon Kiratus. Sekarang juga. Telepon Kiratus. Kiratus mana ya? Kok gak ada sih? Adanya udah Sam. Ya udah, kau telepon udah Sam. Kau minta tolong untuk dihubungkan ke Kiratus. Aku minta kejadian tadi jangan sampai terulang. Tapi kalau sampai dia datang lagi, perkuat penjagaan kalian. Kalian mengerti? Mengerti, Bos. Kiratus, Ada apa, Sam? ada berita tentang Tuan Muda. Ada apa dengan Sam? Baru saja saya terima telepon dari si Risa, kawannya Tuan Muda Sakti. Kalau Tuan Muda Sakti ada masalah di kampusnya. Ada masalah apa? Sakti dituduh jadi harimau jadi-jadian dan suka meneror. Siapa yang menyuruh? Saya tidak tahu, Tuan. Tapi sekarang Tuan Muda Sakti diancam mau dikeluarkan dari kampusnya. Aku yakin. Pasti musuh-musuhku yang berada di balik teror ini. Sam, Siap, Tuan. sekarang kita ke kampus Sakti. Siap, Tuan. Kalian tenang. Ibu akan baik-baik saja. Kali ini ada apa? Sakti, Kay. Dia kena masalah di kampus. Dia dituduh jadi harimau jadi-jadian. Apa? Gue harus ke kampus sekarang. Ya sudah, kalian pergilah ke kampus cepatnya dan cari Sakti. Jika terjadi sesuatu dengan Sakti, kabarin ke ayah ya. Tapi ibu gimana ya? Ibu aman sama ayah. Ayo, Kay. Ya udah ya kalau gitu, kayak ke kampus dulu ya.
Permisi Om. Ya. Kalau memang Sakti adalah keturunan Inye, tidak menutup kemungkinan Sakti mampu melakukan hal itu. Dan selain itu, Kiratus juga tampaknya mampu memanfaatkan Sakti dengan ilmu mistisnya agar Sakti mampu melakukan hal-hal di luar kendalinya. Sebagai seorang Inye, emosi dan ilmu kanuragan Sakti sudah seharusnya digembleng dan juga ditempa oleh orang lain. Kalau dia dibiarkan terus sendiri, dia pasti akan terbentuk jadi Inye yang tidak bisa mengkontrol ilmu Inye-nya dia. Dan itu sangat berbahaya sekali bagi dia dan juga untuk orang lain. Tolong jangan lakukan ini, Pak Dekan. Tolong beri saya waktu untuk membuktikan kalau saya ini tidak bersalah, Pak Dekan. Dan ini semua hanya fitnah. Saya mohon jangan keluarkan saya. Saya masih ingin belajar. Sakti, Apa? Bapak minta kamu tidak perlu mengemis atau memohon-mohon pada orang ini. Maaf Pak, sebaiknya kayak Bapak buat. Kamu tahu kamu berhadapan dengan siapa. Jangan seenaknya mengeluarkan anak saya dari kampus ini. Nah, saya yakin tidak bersalah. Maaf, Wirat. Semua orang mengenal Anda. Tetapi di sini bukan cuma saya mengambil keputusan. Masalah Sakti ini sudah dirapatkan oleh semua petinggi di kampus ini. Keputusan ini diambil untuk melindungi mahasiswa kami juga. Kami tidak ingin ada lagi yang menjadi korban Sakti di kampus ini. Pak. Udah, Pak. Biar Sakti aja yang nyelesain masalah ini. Aku tidak percaya semua tuduhan itu. Maaf, Kiratus. Saya hanya... Diam! Saya minta kamu tarik semua tuduhan itu. Pak, udah, Pak. Papa jangan buat suasana ini tambah parah. Masalah ini nggak bisa diselesain kalau Papa marah-marah. Sekarang lebih baik kita pulang aja, Pak. Tolong Papa beri kepercayaan sama Sakti. Biar Sakti yang nyelesain masalah ini. Sekarang kita pulang aja ya, Pak. Benar, Tuan. Apa yang dikatakan Tuan Sakti. Ayolah kita pulang. Ada apa-apa? Apa-apa? Maafkan Papa saya, Pak Dekan. Sakti! Bisa! Kamu kena marah sama papanya Sakti? Seenaknya saja membuat keputusan sepihak. Aku bisa tuntut dia. Aku bisa laporkan mereka semuanya. Pak, udah, Pak. Semua orang ngeliatin kita, Pak. Papa tidak peduli. Ayo kita pulang. Ya, bentar dulu ya, Pak. Sakti mau ketemu sama teman-teman Sakti. Ya sudah, sana. Saya harus balik dulu, teman-teman. Ya udah Sakti, kamu jangan terbebani dulu sama masalah ini. Semuanya pasti ada jalan keluar dan aku pasti bantuin kamu buat buktiin semuanya. Iya Sakti, kami berdua nggak akan mungkin diam saja melihat kau diperlakukan seperti ini. Terima kasih, Lam. Riz. Sekarang saya balik dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Udah. Ya, Pak. Ayo.
Saya masih bisa. Kalau aku membantunya, pasti dia menolak. Mending lah daripada enggak sama sekali. Alah, banyak berubah istri saya tuh. Duduk. Harus saya akui, Ratna. Saya bangga mempunyai istri macam kau. Jurus sesulit itu dengan mudah kau kuasai gini. Malah jadi pendekar istri saya gini ya. Datuk Tunggal yang selalu mengajari Ratna dan Rajo. Pasti latihannya sangat sulit dan berat ya. Ketika saya tidak ada di sampingku. Mau deh. Sekarang saya ada di sampingku. Kau latihan lagi, saya lihat. Tidak apa-apa, Dang. Datuk. Aku harap ramuan ini bisa menyembuhkan kau, Rajo. Benarkah, Datuk? Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Coba dong, Nak Rajo minum. Rajo, di mana kitab 5 milikmu yang kau simpan itu? Untuk sementara ini, biarlah aku yang menyimpannya. Ada, Datuk. Kitab 5 itu saya simpan di dalam rumah. Ratna, nanti kau tolong ambilkan di tempat yang kemarin saya bilang tuh. Iya. Ingat kan? Ya. Tunggal, sebaiknya kita ke dalam. Mari. Datuk. Datuk. Silakan, Datuk. Saya agak lama berjalan ya. Saya masih belajar. Nggak perlu. Saya masih bisa sendiri. Saya bisa sendiri. Sini. Saya bisa surat.